Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai bagaimana sih strategi cerdas sebelum pendaftaran SNBP. Gimana cara meyakinkan diri sendiri agar bisa lolos ke jurusan dan PTN di SNBP. Karena SNBP itu bukan hanya sekedar hoki-hokian, tapi juga gimana sih cara menentukan strategi terbaik untuk bisa lolos. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir biar nggak ke-skip-skip informasi pentingnya. Oke, langsung aja kita simak pembahasannya. Tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi berdasarkan informasi SNPMB, pendaftaran SNBP itu adalah sekitar tanggal 14 Februari. Sekarang kan udah tanggal 11 ya, jadi 3 hari lagi ya. Nah, nanti teman-teman jangan sampai ketinggalan daftar. Khususnya untuk siswa-siswa eligible ya. Karena sayang aja udah eligible tapi tidak diambil kesempatannya. Cuma ingat, untuk SNBP tahun ini tuh, misalnya teman-teman lolos itu nggak boleh nggak diambil. Karena kalau nggak diambil, teman-teman tetap nggak bisa daftar untuk SNBT dan juga mandiri. Jadi pastikan strategi dalam pemilihan jurusannya itu tepat dan tidak asal-asalan. Oke, lalu gimana sih strategi cerdas agar bisa lolos? Yang pertama adalah pilih jurusan dan PTN sesuai minat teman-teman dan juga sesuai kekuatan raport kalian. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya teman-teman itu pengen masuk ke kedokteran. Nah, selain melihat minat, teman-teman juga harus ngaca gitu ya, alias cari tahu nilai raportnya itu berapa untuk yang keseluruhan dan juga untuk mapel pendukung. Kan kalau misalnya ke kedokteran, itu tuh mapel pendukungnya adalah biologi dan kimia ya, sesuai dengan yang di file ini. Oke, filenya nanti aku bakal kirim di link di deskripsi. Oke, nah biologi dan kimia, teman-teman cek nih, nilai biologinya berapa, nilai kimianya berapa. Kalau misalnya memang tinggi dan si grafiknya itu naik terus, maka itu juga bisa membantu untuk meningkatkan peluang lolos. Ya, gimana kalau misalnya mapel lain yang lebih tinggi? Nah, itu perlu dipertimbangkan juga ya. Apakah perbedaan nilainya itu signifikan, misalnya bedanya sampai 7 poin gitu ya. Nah, berarti kekuatan kalian tuh di nilai yang itu gitu. Jadi pokoknya lihat kekuatan nilainya juga, oke? Karena itu bakal jadi bobot peluang untuk bisa lolos juga. Yang kedua, pilih PTN yang sudah ada alumni. Nah, banyak juga kak yang nggak ada alumni tapi tetap lolos, betul. Cuma yang bisa lolos itu biasanya adalah yang indeks sekolahnya udah bagus, alias ranking di provinsinya itu memang sudah bagus juga gitu ya. Jadi PTN juga kayak rugi gitu ya kalau misalnya nggak nerima si anak tersebut. Nah, tapi kalau misalnya udah ada alumni, udah ada track record yang baik, itu juga akan meningkatkan peluang lolos teman-teman. Misalnya, kalian anak Bogor nih, berarti kan Jawa Barat provinsinya ya. Terus kalian pengen ke UGM, tapi di UGM tuh belum pernah ada sama sekali alumni yang lolos. Nah, itu agak sulit untuk bisa lolos. Kecuali nilai kalian memang tinggi banget dan sertifikat mendukung ya. Itu di luar faktor yang dimiliki ya. Nah, tapi kalau misalnya nilai kalian tuh pas-pasan, alumni nggak ada, sertifikat nggak melampirkan, itu menurut aku mending cari aman yang di satu provinsi aja. Kan banyak tuh provinsi PTN di provinsi Jawa Barat. Misalnya Unpad, UPI, Unsil, Unsika, terus banyak guys. Jadi teman-teman bisa explore PTN-nya ya. Karena menurut aku tuh yang lebih penting adalah menentukan jurusannya. PTN-nya tuh bisa di mana aja, karena kan semua PTN juga sebenarnya bagus gitu ya, cuma dibedain sama ranking dan akreditasi. Nah itu, jadi maksudnya utamakan jurusan baru ke PTN ya. Nanti pada saat kuliah teman-teman gali soft skill dan hard skill dari kuliahnya, banyak cari pengalaman, itu bakal setara kok ya. Jadi tetap semangat, magang juga jangan lupa. Dan yang terakhir adalah urutkan jurusan sesuai keketatan. Keketatan SNBP sudah rilis guys di web ini. Teman-teman bisa cek.
Keketatan itu adalah daya tampung dia bagi peminat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengurutkan akuntansi sama ekonomi Islam ya di suatu univ. Misalnya keketatannya itu 5% sama 10%, mana yang harus diurutkan duluan? Berarti akuntansi dulu karena dia 5%. Artinya adalah dari semua pendaftar cuma 5% yang lolos gitu. Berarti kan lebih sedikit ya, lebih ketat gitu kan dibandingkan tadi yang 10%. Oke, jadi jangan terbalik ya. Kalau misalnya kalian sudah menerapkan 3 strategi itu, insya Allah semoga teman-teman bisa berpeluang lolos. Dan juga jangan lupa berdoa serta minta doa restu orang tua, karena itu adalah jurus terakhir ya untuk bisa lolos. Faktor-faktor X-nya itu banyak di SNBP ya. Dan ingat, jangan bilang hoki-hokian doang kalau misalnya nanti lolos. Tapi itu juga berkat strategi, doa, dan juga restu orang tua, oke? Nah, buat teman-teman yang ngerasa masih kesulitan dalam menganalisis pilihan jurusannya atau PTN-nya, aku saranin teman-teman ikut program aku ini. Ini adalah program aku sama tim Mentor Lulus Kampus. Itu adalah platform yang aku buat ya untuk membantu pejuang PTN. Teman-teman hanya perlu membayar sekitar 20-35 ribu aja. Bebas nih mau ikut analisis SNBP-nya atau analisis minatnya, atau mau keduanya beserta saran ya, nanti bisa diikuti, dan nanti hasilnya itu berupa PDF kayak gitu. Oke, nah nanti teman-teman bisa membaca secara seksama bagaimana minat, lalu bagaimana hasil analisis dan juga sarannya. Oke, nah semoga teman-teman bisa juga tercerahkan dari analisis tersebut. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan boleh banget kirim di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab. Gitu aja dari aku, kalau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!